Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Gira Madiana. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 9, yaitu metode harga pokok full costing dan variable costing. Kita langsung saja di sini akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mahasiswa dapat bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan bab 9. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep metode harga pokok produksi, full costing dan variable costing secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menyusun laporan harga pokok produksi berdasarkan metode full costing dan variable costing pada kasus di perusahaan manufaktur. Nah, di sini untuk penentuan harga pokok produksi ada 3 metode, yaitu yang pertama adalah metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Pada video kali ini kita akan fokus ke metode full costing dan variable costing. Untuk metode activity based costing akan kita bahas di video yang selanjutnya. Yang pertama di sini adalah definisi. Nah, jadi dari full costing dan variable costing di sini kita bisa lihat definisi masing-masing. Jadi perbedaannya adalah kalau full costing itu merupakan metode penentuan HPP yang perhitungannya adalah semua unsur biaya produksi. Jadi semua unsur biaya produksi ke HPP itu dihitung semua. Nah, unsur biaya produksi itu apa saja? Ya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, baik yang bersifat variabel maupun tetap. Sedangkan untuk variabel costing itu adalah konsep penentuan HPP yang mana unsur biayanya hanya yang bersifat variabel saja. Ya, jadi bedanya kalau full costing semua variabel, semua biaya yang bersifat tetap dan variabel. Tapi kalau variable costing itu hanya biaya yang bersifat variabel saja. Nah, konsep dari full costing dan variable costing. Kalau full costing terhadap BOP-nya itu BOP baik yang variabel maupun tetap dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kemudian kalau ada BOP yang ditentukan di muka, maka akan timbul selisih. Apabila BOP yang dibebankan berbeda dengan BOP yang sesungguhnya terjadi, maka akan timbul selisih BOP. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jika semua produk yang diolah dalam periode tersebut belum laku juga, maka pembebanan biaya BOP lebih atau kurang tersebut digunakan untuk mengurangi atau menambah harga pokok yang masih dalam persediaan atau baik produk dalam proses maupun produk jadi. Nah, itu kalau full costing. Kalau variable costing di sini kalkulasi biaya yang menentukan bahwa yang termasuk biaya produksi adalah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Sedangkan BOP tetap dianggap sebagai biaya periode atau period cost. Ya, biaya periode yang langsung dibebankan kepada laba rugi periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Ya, jadi apa itu biaya periodik? Ya, biaya periodik itu merupakan semua biaya selain produksi, ya, dan digunakan untuk menjalankan perusahaan serta tidak dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Biaya periodik akan menjadi beban dalam periode terjadinya kegiatan tersebut. Ya. Jadi kalau full costing itu dibebankan di muka, tapi kalau variable costing, ya BOP tetap itu dianggap sebagai biaya periodik. Nah, kemudian kita bisa lihat perbedaan full costing dan variable costing. Nah, pertama dilihat dari struktur perhitungan HPP.
Nah, jadi untuk menghitung HPP-nya, kalau full costing, itu adalah menjumlahkan semua biaya produksi, baik BBB, BTKL, ya, BTK, kemudian biaya overhead pabrik yang tetap maupun variabel. Sedangkan kalau variable costing itu hanya menjumlahkan biaya-biaya variabel saja. Nah, di sini terlihat bahwa perbedaan laporan laba ruginya. Jadi setelah menghitung HPP, membuat dan menyusun laporan laba rugi. Nah, kalau di full costing bisa dilihat di situ menghitung laba bersihnya adalah hasil penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya komersil. Nah, ya, harga hasil penjualan ya dikurangi HPP. Nah, HPP ini adalah yang dimaksud adalah persediaan awal ditambah HPP dikurangi persediaan akhir. Nah, biaya komersil yang dimaksud adalah ya biaya administrasi, biaya pemasaran, ya, dan lain sebagainya. Ini akan mengurangi laba kotor, ya, maka ketemu laba bersih. Kalau variabel costing, bedanya adalah perhitungannya dulu deh. Perhitungannya di sini hasil penjualan dikurangi jumlah biaya variabel dikurangi dengan jumlah biaya tetap. Nah, itu kalau variabel. Nah, jadi hasil penjualannya di sini dikurangi dengan jumlah variabel. Apa saja jumlah biaya variabel? Ya, HPP, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Nah, itu nanti mengurangi hasil penjualan. Nah, ketemu laba kontribusi ya, atau margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya tetap. Nah, biaya tetap itu ada BOP tetap, administrasi umum tetap, pemasaran, dan biaya tetap yang lainnya. Nah, itu bedanya untuk laporan laba ruginya, full costing dan variable costing. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada tabel perbedaan full costing. Nah, kalau dilihat dari penentuan persediaan, pengakuan period cost, pengelompokan biaya, ya kita bisa lihat di sini. Nah, ya. Nah, tujuan HPP kalau menggunakan variable cost. Nah, di sini kita bisa lihat kenapa sih emangnya ada perusahaan yang menggunakan variable cost. Nah, tujuan perusahaan yang menggunakan variable cost sebetulnya di sini adalah untuk membantu manajemen mengetahui batas kontribusi. Ya, batas laba yang diperoleh untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk mengambil keputusan jangka pendek. Nah, tujuan yang kedua adalah memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Sedangkan manfaatnya juga ada. Manfaat baik untuk internal maupun eksternal perusahaan. Nah, bisa kita lihat di situ ya. Oke. Nah, ada juga keunggulan dan kelemahannya. Nah, keunggulan dan kelemahan bisa silakan dibaca, ya, di pause dulu juga boleh. Nah, kita nanti langsung bagaimana prakteknya ya. Nah, ini contoh kasusnya. Nah, contoh kasus untuk metode harga pokok full costing dan variable costing. Misal di sini ada kasus PT Abadi memproduksi produk harga jualnya satu unitnya 500.000. Biaya produksinya ada BBB, BTKL, biaya BOP variabel, BOP tetap. Nah, BBB-nya 110.000, BTKL-nya 60.000, BOP variabel 30.000 dan BOP tetapnya dihitung per tahun. Nah, per tahun 12 juta. Nah, di sini data diketahui persediaan barang. Persediaan awalnya 0, unit produksinya 100 unit, yang dijual 80 unit. Nah, berarti ini yang diproduksi lebih banyak dibandingkan yang dijual. Maka akan ada sisa persediaan akhir. Gitu ya. Nah, biaya pemasaran 7 juta, biaya pemasaran variabel 50.000. Nah, biaya pemasaran variabel berarti jumlahnya 50.000 dikalikan unit yang terjual. Gitu ya. Di sini hitunglah HPP dan laporan laba ruginya.
Nah, kalau HPP ya perbedaannya seperti tadi ya, kalau full costing itu semua biaya tetap maupun variabel dijumlahkan, kalau variabel costing itu hanya biaya variabel saja. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya sudah terlihat ya. Untuk yang full costing HPP-nya 320.000, untuk yang variabel costing 200.000. Nah, kemudian di sini penyelesaian, penyelesaian membuat menyusun laporan laba ruginya. Nah, seperti tadi, full costing itu adalah penjualan dikurangi HPP dikurangi biaya komersial. Nah, penjualannya tadi kan hanya 80 unit, walaupun bikinnya 100 unit. Ya, tulis 80 unit, kalikan harga jual 40 juta. Kemudian persediaan awal 0. Nah, HPP-nya harga pokok penjualan harga pokok produksinya 320.000 ya, ini HPP dikalikan tadi produksi berapa. Nah, produksinya 100. Nah, beda ya. Kalau yang di atas itu yang dijual 80 unit dikalikan harga jual. Kalau HPP itu HPP dikali dengan produk yang diproduksi. Ditambahkan ketemu. Kemudian ada persediaan akhir. Ya, karena yang dijual hanya 80, sisa 20 unit dikalikan dengan HPP-nya 6.400.000. Nah, ketemu HPP penjualan 25.600.000. Dikurangi lagi dengan biaya komersial yang ada. Ya, di situ pemasaran tetap dan pemasaran variabel. Pemasaran variabel tadi kan 50.000 per unit. Jumlah penjualannya 80, tinggal dikalikan. Ketemu laba bersihnya 3.400.000 kalau menghitung dengan full costing. Artinya semua biaya baik tetap maupun variabel itu dihitung. Sedangkan yang sisi kanan itu variabel costing, itu hanya biaya variabel saja. Rumusnya penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Nah, penjualan 40 juta dikurangi HPP-nya tadi yang dihitung 200.000 ya. Kalau variabel costing dikalikan dengan produk yang dijual. Nah, nanti akan ditambah dengan pemasaran variabel, dijumlahkan ketemu jumlah biaya variabelnya 20 juta. Nah, baru nanti akan ketemu laba kontribusi atau margin kontribusi. Ya, caranya penjualan dikurangi dengan jumlah biaya variabel. Belum selesai, masih dikurangi lagi dengan biaya-biaya tetap yang ada. Nah, maka laba bersihnya 1 juta rupiah. Ada perbedaan ketika menghitung laporan laba rugi dengan full costing dan variable costing. Nah, tadi di kasus ya bahwa hasil perhitungannya kalau full costing 3.400.000, variable costing 1 juta. Nah, maka ada selisih. Selisihnya adalah 2.400.000. Nah, perbedaan ini 2.400.000 timbul karena adanya penangguhan BOP tetap pada persediaan akhir. Nah, jadi 12 juta dibagi 100 ya produksinya dikalikan dengan 20 unit persediaan akhir, maka 2.400.000. Nah, kalau di BOP, kalau di variable costing itu kan tidak dihitung ya. Gitu. Atau perbedaan dari HPP antara full costing dan variable costing itu sejumlah 2.400.000 dari 320 dikurangi 200.000 ya HPP masing-masing. HPP full costing 320.000, HPP variable costing 200.000 dikali dengan persediaan akhirnya. Nah, itu adalah selisih antara variable costing dan full costing. Nah, sebetulnya kalau kita mau menyusun laporan laba rugi variable costing maupun full costing bisa dilihat dari dampak terhadap laba ini sebelah kiri atas ini. Nah, kalau full costing kalau bila produksi jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual, maka tidak terjadi perubahan, tidak ada selisih antara full costing dan variable costing. Ya. Tapi kalau
jumlah produksinya lebih banyak daripada penjualan, maka laba full costing akan lebih banyak dibandingkan laba variable costing. Nah, ini tadi ya yang di kasus PT Abadi, yang produksinya lebih banyak daripada penjualan. Produksinya 100, penjualannya 80. Ya. Nah, kalau produksinya kurang dari penjualan, maka labanya yang lebih banyak adalah variable costing. Gitu ya. Nah, jadi dari jumlah produksi dan penjualan saja kita bisa tahu nanti di terakhirnya yang lebih banyak laba full costing apa variable costing gitu ya. Besarnya laba bersih dilihat antara full costing dan variable costing, tergantung kepada besarnya perlakuan biaya produksi tetap yang ditunda pembebanannya ke dalam laba rugi. Perbedaan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan selisih BOP yang melekat pada persediaan awal dan akhir. Nah, jadi itu mengenai metode harga pokok full costing dan variable costing. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.